Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Libra single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 Juli 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa, tidak resonate untuk semua Librans. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai clarify meddling angels. Librans single, clarify meddling angels. Libran single. Okay. Meddling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Libran single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Libran single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Juli 2023. Clarify, please. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Librans. Energi dari Four of Swords. Oh, Four of Cups. The Magician. Stuck. Okay, Librans. Fasenya adalah di sini ada 4 numeric angel, momen dimana kamu berusaha untuk tinggalin situasi yang udah nggak serve lagi untuk kamu. Ya kalau ditanya apa udah move on, ya move on kan hasilnya, outputnya. Inputnya ya dari kamu gitu loh. Kamu mungkin ngelakuin aktivitas apapun untuk rilis, mulai acceptance atau mulai mengizinkan bahwa situasinya sekarang sudah berubah, berbeda. Kalian udah nggak bersama lagi, kamu udah jadi single lagi, itu kayak gitu ya. Jadi Four of Swords di sini, apa yang tadinya begitu kamu inginkan, yang ingin kamu kendalikan, saat ini sepertinya kamu udah mulai rilis, udah lepas aja. Four of Cups, seseorang yang dealing dengan kamu masih stuck. Dia nggak bisa denial dengan perasaan dia. Okay? Dia masih merasa bahwa dia mencintai kamu. Dia masih merasa this is about unfinished business. So, situasi stuck harusnya diambil tindakan, bisa dengan follow to reach the desire goals. Okay, mencoba untuk mencari cara dapetin tujuan tapi stuck di sini. Jadi kalau kamu tanya bagaimana perasaan dia sama aku, Nona, kita udah pisah, nggak saling ngomong, udah jauh lah ya, waktu udah menjauhkan kita, jarakku juga udah jauh, dia di mana aku di mana. Dia belum berubah, masih stuck di sini dengan kamu. Berarti ya kamu udah nggak peduli lagi, denial dengan perasaan kamu, mungkin itu proses move on. The Magician di sini seperti The Magician, Four of Swords di sini seperti kamu coba untuk manifest segala cara untuk enjoy your life, feeling happiness, and then fokus di tujuan kamu yang baru. Even masih ada rasa ya, namanya juga bonding, pernah bonding. Nine of Wands, oh I see.
someone from the past, bisa twin flame, bisa memang perasaan ya, karena kamu pernah mencoba segala cara, bertahan, memperjuangkan, make the effort, semuanya. Itu once di sini, mungkin ini karma situation, mungkin ini keadilan waktu, keadilan dari the universe untuk kamu dan dia. Shocking moment di sini, dia ngerasa bahwa perasaan dia sama kamu mulai kuat karena ini. You know what, kalau kita dealing dengan seseorang, energi kita itu attach dengan orang lain. Makanya orang kalau putus, separation begitu, mesti ada yang namanya acceptance, mengizinkan bahwa situasi udah berubah, energi yang tadinya melekat, attach dengan kita harus pelan-pelan akan meninggalkan kita. Bisa karena frekuensi kita naik, bisa karena frekuensi kita turun, dan tidak satu frekuensi. Nah, dia ngerasa bahwa kok kamu nggak ada energinya lagi. See? Karena kan connecting. Ya, connecting di spiritual itu bukan connecting, telepon, WhatsApp, gitu-gitu, media komunikasi secara fisik. Connecting, this is about soul connection. Jadi dua jiwa yang terkoneksi, energi, dan itu nggak terlihat oleh mata. Kalau kamu nggak percaya bahwa itu eksis, ya, coba kamu ingat-ingat lagi. Dulu kamu sama siapa? Ibu kamu, atau ayah kamu, atau siblings ya. Kalau ada yang sakit, kita ngerasa something wrong, kayak kita terlintas wajahnya, terlintas kita kayak memori alam bawah sadar itu manggil kita untuk memori-memori itu dipanggil. Jadi kayak kita nginget orang itu yang dealing dengan kita, yang punya bonding. Nah, itu connection. In spirituality, we have a connection with energy in frequency. Okay? But kalau siblings, kalau yang inti family, biasanya karena darah, keturunan, leluhur. Okay? So itu bedanya. Dan this is about strong connection, twin flame. Atau mungkin karena bonding ya, kalian udah lama banget bersama, jadi kayak energinya melekat. But ini Julie, dia tidak ngerasain lagi energi kamu. Kenapa? Kamu udah bisa abaikan perasaan kamu, denial di sini dengan perasaan kamu. Kamu udah bisa untuk tidak lagi punya ekspektasi, udah nggak ada attraction dari kamu. So, the energy is gone. Ya, biasanya fisik pergi dulu, pisah dulu, baru energinya pelan-pelan meninggalkan orang itu. But namanya strong connection kadang-kadang melekat sampai kehidupan berikutnya. Biasanya begitu dan terekam di alam bawah sadar. Dan itu connecting, ya. Makanya lebih strong connection itu kalau spiritual connection. Karena handphone, kalau kita secara fisik, handphone boleh rusak, akun media sosial boleh dihapus, begitu. Boleh ganti akun, itu bisa lose contact, but in spirituality, never, ever ending jika salah satu yang terkoneksi tidak memutuskan untuk out and then release. Okay? Okay. So di sini ada ketakutan kamu. Mungkin saya ngelihat begini, kamu bukan ketakutan tapi merasa kelelahan, babak belur. Kamu ngerasa babak belur. I do everything. Kalau kamu bisa ngomong sama saya, pasti kamu ngomong, I do everything, all my best to share my love, to express my love, to show how I love. But dia baru ngerasain gejolak itu ketika kamu udah keluar, kamu udah pindah frekuensi. Apakah itu baik? Of course. Orang-orang yang dealing dengan kita, yang tidak menghargai kita, yang tidak punya respect sama kita, biasanya ngerasain ini. Dia nggak tahu perjuangan, dan akhirnya dia tahu bahwa
ternyata inilah yang namanya cinta. How to people share their love with me. Ini dia baru ngerasainnya, shocking moment, yes. Apa itu terlambat? Maybe, ya mungkin. Ini biasa pola asuh ya, dia punya family di dalamnya tidak mengajarkan how to respect love with love, but respect love with ego, bisanya begitu. Ya mungkin terlalu dimanja atau mungkin ya, this is about kayak pola asuh begitu. Jadi dia react untuk cinta itu dengan ego, bukan dengan love. Harusnya love attract love begitu, but no, dia nggak ngelakuin itu. Nine of Swords, the lovers energy dari berapa menit nih? 11 menit hanya untuk ngejelasin itu doang. So let's go. Energi dari Gemini di sini, Nine of Swords. Kamu udah overthinking, udah fear, ketakutan karena kamu masih single, udah. But ada momen dimana kamu ngerasa, ya udahlah, kenapa, ada masalah apa dengan single? Kamu udah bisa berdamai bukan hanya dengan ketakutanmu, tapi kamu udah bisa berdamai dengan statusmu sebagai single. Abaikan aja. Kalau di Indonesia memang orang bicara tentang urusan orang lain jauh lebih hebat daripada mengurusi dirinya sendiri. Biasanya begitu di Indonesia. Orang single diomongin, ya kan? Orang berkeluarga diomongin, pokoknya semuanya dibahas begitu. Mereka pakai waktu mereka untuk hal-hal yang gak berguna. Ya itu udah wajar di Indonesia. Dan itu sangat mengerikan untuk saya. Saya nggak suka soalnya. So the lovers energy beberapa dealing dengan Gemini di sini, dia pengen komunikasi sama kamu, terkoneksi lagi. Ini kayak it's too late, but I don't know, the wheel energy like roller coaster, destiny. Pelajaran kehidupan. Ada fase di mana dia belajar akhirnya menghargai cinta yang datang dalam hidupnya dan orang yang memberikan cinta untuk dia. Dia sadari. So ini pelajaran untuk dia. Destiny, takdir, manifest, apapun yang namanya keseimbangan, hukum alam semesta, tabur tuai. So ini pelajaran sekolah kehidupan, bisa hanya dealing dengan chores, but pada akhirnya kamu juga belajar untuk tidak ada lagi attachment untuk sesuatu yang tidak bekerja, tidak harus stuck di sesuatu yang tidak sukses begitu. Ini juga pelajaran buat kamu untuk menghargai diri kamu, menerima takdir kamu bahwa mungkin dia culik, kamu masih single, you know what? Bisa enjoy jadi single, kita bisa ngapain aja, bisa baca buku sampai larut malam, gak harus pikir-pikir ngurusin siapa, service siapa begitu, pasangan gak ada gitu, enak jadi single. Mau baca buku, mau masak, makanan kesukaan, mau yoga, mau olahraga, mau program diet, mau breakfast kayak gimana pun yang biasanya yogurt, buah gitu, gak harus ngikutin mikirin orang lain. Itu happy banget single, you know, itu happy banget. Dan ini yang harusnya kamu maknai, how lucky you are karena kamu single. Kamu mau olahraga 2 jam, 3 jam, mau meditasi sampai 1 jam, 2 jam, it's okay, gak ke distract sama apapun, it's happy, yes. Mau baca buku setebal apapun, itu kayak seru, kalau lagi baca kan seru banget itu, gitu. Itu juga nggak ada yang nge-distract, enak banget dong jadi single, oke lah. Ya, menurut saya single is special ya, special moment, special time. The star energy, okay. Seven of Wands, Seven of Cups. Walaupun kamu single, bukan berarti kamu nggak laris manis Tanjung Kipul, Librans, Aquarius energy or the star energy.
Your light so bright di sini. Kamu bersinar-sinar begitu. Banyak yang naksir kamu, banyak yang suka sama kamu. So biarlah pengagum-pengagummu ini menunggumu, menikmati masa fasemu. Kenapa kamu harus pusing overthinking karena kamu single? Ini banyak sekali pilihan. Kenapa? Cahayamu bersinar berkilau, semua orang melihat kamu begitu bersinar, Librans. This is about, mungkin juga dengan Librans yang sedang lagi cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya, body goals banget, juga bisa seksi, memancarkan keluar semua energi-energi kamu yang membuat menarik banyak orang suka sama kamu. Ini banyak loh yang suka sama kamu. Ini kayak semut dikerubunin gula gitu loh. Oke, so kamu sangat bersinar di sini. Kamu tinggal pilih mana yang kamu mau. Sementara Seven of Wands di sini, saya ngelihat seperti memang dia batasi diri. Tiba-tiba untuk tidak terkoneksi dengan kamu, atau memang dia membatasi diri untuk reach out and then speak up dengan kamu. Ya, kenapa? This is about ego. Eight of Wands, ego, kayak ngerasa bahwa silent treatment mampu membuat kamu berusaha berjuang kembali lagi sama dia, but at the moment dia salah menilai kamu, dia salah menilai kamu. So, ya. Kita lihat lagi ini ya, cross watchers kamu, clarify, cross watchers Librans. Oh ya, di sini ada air sign yang kuat ya, sama fire sign. Fire sign. Clarify, cross watchers Libran, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. You know what? Ini kayak saya kurang nampol gitu ngejelasinnya. Six of Cups, Seven of Cups. Jangankan orang baru, masa lalu kamu aja masih cinta sama kamu. So buat apa kamu frustasi dengan single kamu? Nikmati semua pengagum-pengagummu yang sedang mengagumi cahaya kamu, Librans. Oke? Buat apa pusing? Single is happy. So, this is your energy. Oh my God. Kamu bener-bener ya, Librans. Energi kamu melekat banget sama dia. Makanya dia stuck ya di sini. Oh, Five of Pentacles. The war energy. Sometimes dia ngerasa bahwa dia nggak seimbang sama kamu. Dia ngerasa kamu sama dia beda. Kamu seseorang yang kehidupan kamu udah balance ya. Atau mungkin terlihat kamu berjuang untuk balancing. Mungkin lifestyle, kamu sehat, kamu hidupnya stabil banget gitu. Tapi dia masih jauh di bawah kamu. Beda frekuensi, bisa juga beda culture, education, pola asuh, latar belakang keluarga. Beda juga cara pemikiran, cara menjalani hidup, lifestyle di sini juga beda banget ya. Jadi ini dua individu yang berbeda. But yang dia lihat kamu, oh my God, kamu sangat balance. Energi kamu di sini, the world energy, dunia di sini. Dia ngerasa kayak kamu udah bahagia, kamu udah nyampe di titik keseimbangan dalam hidup kamu. Sementara dia masih di fase yang berjuang, dan ini menimbulkan rasa insecure dalam dirinya. Dia ngerasa bahwa saya tidak satu level dengan Libran. Saya masih berjuang. Mungkin dia punya habit yang jelek seperti mungkin alkohol, atau mungkin maintenance waktu, gak suka olahraga. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang berbeda di sini yang menurut dia masih dalam tahap berjuang untuk mencapai seperti kamu di titik keseimbangan. So ini menimbulkan insecure atau
nggak percaya diri tentu saja. Three of Cups, Ace of Cups. Oh, the Strength energy cukup kuat di sini, the Strength energy, oke? Leo di sini. Oh my God. Three of Cups di sini, dia ingin sekali sebenarnya bersama dengan kamu, buat koneksi, jadi teman dulu untuk mengenal kamu. Ace of Cups di sini ya, kamu cinta sama dia, jatuh cinta. Saya ngelihat kamu yang berusaha untuk membangun komunikasi di awal hubungan kalian. The Strength energy. Saya seseorang yang biasanya menaklukkan situasi, tapi kali ini dia terkalahkan oleh Librans. Saya merasa insecure, shocking moment di sini. Dia menarik diri, membatasi diri. Why? Karena dia nggak percaya diri, merasa beda, ya. Apalagi kayak beda kebiasaan, ya. Karena di sini make it balance, ya. The star energy kamu, atau mungkin dealing dengan sesama Librans. Dia ngeliat kamu tuh udah kayak yang the star from the heaven begitu. Kamu udah ada di titik itu. Sementara dia ngerasa dia juga powerful, punya inner power yang kuat, cukup percaya diri untuk manifest hubungan ini, menaklukkan kamu. Kayak gini, kamu dealing dengan seseorang yang biasanya orang-orang yang dealing dengan dia itu jatuh cinta sama dia. Dia mudah menaklukkan. Tapi sama kamu nggak bisa. Oke? Beda. Jadi beda frekuensi, beda cara hidup. Oke? Apalagi dengan Leo. Bottom of the deck. Energi dari Five of Cups, Ace of Swords, energi the Moon. Oke. So Pisces di sini dia kehilangan kamu. Kenapa? Inner conflict sih kalau menurut saya. Inner conflict. Baper. Ya. Agak susah untuk ngerasa. Agak susah untuk mengakui bahwa dia tidak mampu menaklukkan kamu. Ace of Swords di sini. Kamu ngerasa bahwa this is about I don't know. Seperti kamu menegakkan bahwa kamu mau hidup ini harus jelas. Kalau ingin ada hubungan sama kamu, koneksi sama kamu, ya harus ada tindakan yang jelas. Kalau nggak ada, ya udah. Seperti kamu cut off connection, and then ya komunikasi terutama. Kamu putuskan untuk tidak lagi memberi jalur komunikasi atau membuka komunikasi dengan dia. Kamu akhirnya acceptance, menerima bahwa kalian dua orang yang berbeda. The Moon energy. Apa yang dia ekspresikan berbeda dengan apa yang dia rasain deep inside. Dia cinta dengan kamu, but dalam tindakan dia tinggalin kamu. Strength energy, seorang yang ngerasa bahwa nggak pede, insecure di sini dengan dirinya. Okay? The Fool's energy dari High Priestess, energi dari Knight of Swords. The Fool's energy seperti seorang yang mengambil resiko,
tripartite relation, bisa kamu dealing dengan seseorang yang belum berakhir hubungan dia sama pasangannya, masih menikah tapi belum ada legalitas divorce, dan ini hubungan belum ada status. Bisa juga di sini tentang the full energy, dia merasa dia akhirnya memposisikan kamu sebagai teman aja, begitu, friendzone di sini. Dia belum merasa yakin untuk bersama dengan kamu karena kalian begitu banyak perbedaan. High Priestess, seperti intuisimu, kayak intuisimu merasa perlu untuk I don't know, like intuisi di sini mulai memberi tanda kepadamu bahwa ini hubungan Knight of Swords nggak baik-baik aja. Kalian dua orang yang berbeda, seperti kayak gak match begitu kamu sama dia. Pada akhirnya kalian sadari bahwa kalian gak cocok di sini. Ya, dia mengakhiri hubungan dengan kasar, tapi saya juga ngelihat di sini dia ngerasa kamu gak passionate karena terlalu banyak komplain. Kamu ngerasa beda sama dia, kamu komplain dengan perbedaan kamu sama dia. Ya, gak cocok kalau menurut saya, karena kalian begitu banyak perbedaan di sini. So Nine of Pentacles di sini seperti fase yang kamu pilih untuk jadi single dan menikmati masa single. Enjoy di sini. Pada akhirnya kamu mampu berdamai dengan status yang kamu jalani. Clarify ya. Kenapa dia mundur dari hubungan? Kenapa dia silent treatment? Clarify the strength energy. Clarify the strength energy. Ya, the strength energy punya dia. Clarify please. The strength energy. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, the Lady of the Lord, the Gemini energy. Komunikasi, connection. Dua orang yang saling mencintai, saling jatuh cinta di awal. The Earth Mother di sini, ini energi kamu. My God, Librans, you are so perfect. Dia jatuh cinta sama kamu. Kamu sangat sempurna ya di mata dia. Oh my God. Six of Wands di sini. I don't know, this is about unfinished business, you know. Unfinished business. Mungkin dia akan kembali. Unfinished business. Knight of Kalikas di sini. Dia ngerasa dia cinta dengan kamu, dia jatuh cinta, semuanya full package tentang kamu. Gak ada yang salah di sisi kamu, yang salah adalah di dalam diri dia. Dia ngerasa kayak this is power. Dia kayak terutama dengan Leo Pisces di sini, dia ngerasa bahwa dia nggak bisa kendaliin kamu, nggak bisa naklukin kamu. So masalahnya ada dalam diri dia, bukan ada di dalam diri kamu. Ini isu dalam diri dia. Eight of Cups di sini. Dia cinta dengan kamu tapi kayak bisa karena dia harus menyelesaikan legalitas divorce-nya dulu. Ini masa lalu yang harus dia perjuangkan untuk dia tinggalkan di sini karena mungkin kamu minta untuk menikah, so dia harus menjelaskan status dia. Makanya saya bilang ini unfinished business. The Witch di sini. Dia mau ngelakuin apapun di sini. Oh my God, Librans, the Magician cukup kuat di energi kamu. I do anything for you because I love you, Librans. But
mungkin dia butuh proses. Kalau dealing dengan hubungan yang digantung dengan orang lain, misalnya dia menikah tapi memang belum ada legalitas divorce-nya, tapi memang mereka sudah berpisah, ini seperti dia akan ngelakuin apapun, but it is takes time. Jadi kayak nggak bisa seinstan itu, butuh proses. Four of Cups ya, makanya di sini Queen of Cups, dia cinta sama kamu. Oke, dia cinta sama kamu. Saran untuk Librans, clarify. Darling angel, jumping card. Butterfly in the gloom, after sadness, happiness and hope return. So dia mungkin butuh waktu untuk manifest semuanya agar bisa bersama dengan kamu. Oke? Dia ngerasa kesedihan di hubungan dia sebelumnya. Dia melihat kamu sebagai harapan dia di masa depan. Bottom of the deck, Snow White and her animal friends. You're inspired, trust, and confidence. Dia ngelihat kamu tuh so perfect, Librans. You have everything and seperti balance of life di sini. Menginspirasi dia. Rasa percaya diri di sini. Kayak inner power kamu tuh memancar dengan indahnya. Orang sampai ngelihat dengan silau begitu. Clarify energy Librans. Clarify energy Librans. Darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you. Risk, ambil resiko, jatuh cinta sama kamu, so dia harus jelaskan status dia, legalitas dia. Take risk di sini, dia silent treatment and then ghosting, atau mungkin dia bicara dengan sangat tegas untuk mengakhiri hubungan berbeda dengan apa yang dia rasain. Dia ambil resiko di sini karena dia ingin menuntaskan isu dari masa lalunya yang belum selesai. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang punya unfinished business, oke? Bottom of the deck, movement. Oke, patah tumbuh hilang berganti. Itulah Librans. Gak butuh waktu lama. And then next. Thank you, next. Ini saran or whatever energi untuk Librans ya. Clarify, medallion angels, energy Librans, and rising and Venus 1-15 Juli. Librans single, thank you. Okay. Have a passion. Love is passion and kind always. Punya rasa sabar dan kebaikan. Ini yang dia ingin. Jadi dia ingin membenahi semuanya, mulai bersabar. Atau mungkin ini tentang saran untuk kamu bersabar, Librans. Semua orang punya isu yang berbeda-beda. So mungkin kamu mencoba untuk move on, let go di sini, terlalu terburu-buru. I don't know, dia ngerasa butuh waktu untuk memanifest hubungan kalian dan menyelesaikan unfinished business-nya. Bottom of the deck, receive with love and appreciation. Gorgeous acceptance is a way to show love. Okay? Menerima cinta dan menghargai cinta. So, mungkin kamu mencari orang-orang yang mau menerima cintamu dan menghargai cintamu, but kamu harus pahami semua orang punya isu, baik isu masa lalu maupun isu dalam dirinya. So, itu perlu proses atau waktu untuk menerima ya, karena nobody's perfect, oke? Itu aja, vice versa. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih.